Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Sekian minggu kita terpisah jarak, tapi percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kembali kita mau beribadah, kita mau angkat hati kita memberikan pujian kita kepada Tuhan untuk kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita sepanjang minggu ini. Kita berdoa supaya di minggu-minggu ke depan kita boleh ada bersama berkumpul untuk memuji, membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus yang di rumah, saya undang semua untuk berdiri, kita mengangkat satu pujian. Saat ini, saat indah. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat indah, oh haleluya, ku
Haleluya Tuhan. Tidak ada kata yang lebih dari terima kasih untuk kami naikkan kepada-Mu Tuhan, untuk penyertaan Allah buat kami. Kami tahu Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu Tuhan Yesus menyayangi kami Tuhan. Ajar kami untuk membalas segala kasih-Mu, segala anugerah-Mu Tuhan, dan segala pujian, dan segala hati kami Tuhan, dan segala penyembahan kami. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami semua. Mari Tuhan, pimpinlah ibadah kami, dan ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan di atas semua itu. Terima kasih Tuhan, dari Engkau ada bersama dengan kami, dari mulai ibadah ini sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Anugerah Allah bersama dengan kita. Kita angkat satu pujian kita. Allah sumber kuatku. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Oh, haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, lembayanku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, lembayanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, lembayanku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Haleluya. Allah sumber kuatku, lembayanku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber Haleluya. kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, lembayanku selamanya, selamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanmu. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku.
hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Saudara dan saya tidak akan pernah goyah. Tuhan Yesus, gunung batu kita. Kita katakan pujian kita, ku percaya Yesus ada. Haleluya. Ku percaya Yesus ada dan dengar doaku. Ku percaya Yesus ada dan memberi yang ku perlu. Ku percaya Yesus kuasa dan menolong setiap waktu. Ku yakin sekarang Dia sedang urus doaku. Ku percaya Yesus ada dan dengar doaku. Ku percaya Yesus ada dan memberi yang ku perlu. Ku percaya Yesus kuasa dan menolong setiap waktu. Ku yakin sekarang Dia sedang urus doaku. Ku percaya Yesus ada dan dengar doaku. Ku percaya Yesus ada dan memberi yang ku perlu. Ku percaya Yesus kuasa dan menolong setiap waktu. Ku yakin sekarang Dia sedang urus doaku. Amin, saudara. Sekarang Yesus sedang urus soal saudara dan saya. Kembali kita mau berdiri, kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan tak pernah gagal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk Haleluya. menolong Amin. hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Kau yang lebih tahu Haleluya. cara untuk
menjadikanku lebih dari Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan siang hari ini kami boleh diberkati kembali firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua supaya kami boleh mendapat kekuatan, penghiburan yang bersumber dari firman-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar kami pegang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami dan berjalan seturut firman-Mu yang Engkau mengendaki. Kami serahkan firman-Mu di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membuka Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai 10. Yohanes 6 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudara, ayat 5 bagian akhir dikatakan, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yang disodorkan oleh Tuhan Yesus itu problem. Di manakah kita bisa beli roti untuk 5.000 orang laki-laki ini, belum perempuan, belum anak-anak? Di mana kita bisa beli roti? Jawabannya kan sudah tahu. 200 dinar pun kalau ada uangnya sekarang, beli rotinya di mana? Ini sudah sore. Jadi kalau saudara menghadapi problem, menghadapi persoalan, saudara harus yakin bahwa Tuhan tahu jawabannya, Tuhan tahu jalan keluarnya. Dia tahu apa yang dia mau lakukan. Kita ketemu mampet, tapi Tuhan tidak kenal mampet. Berkatnya
mengalir terus. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu dengan cara bagaimana, kapan, melalui siapa untuk menolong kita. Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebab aku ini mengetahui. Apa yang dia ketahui? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan atau pikiran-pikiran yang positif. Mana ada Tuhan pernah memikirkan pikiran-pikiran yang jelek, yang kacau, yang rugi kepada kita? Tidak pernah. Tuhan selalu memikirkan yang baik bagi kita. Kita buka Filipi pasal 4. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, 8. Filipi 4 ayat 7 dan ayat 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan menyuruh kita memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 1 Korintus pasal 2 kita buka. Dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, kita buka dulu Yeremia 29. Dalam Yeremia 29 ayat 10 kita akan mulai baca. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan
menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara, dalam kitab Yeremia ini 29, orang-orang Israel pikirannya semuanya negatif. Mereka dijajah, tapi diajar oleh Tuhan, walaupun masih 70 tahun baru kamu dibebaskan. Tapi mulai sekarang aku sudah memberikan pikiran yang baik kepada kamu. Di tengah percobaan, belum dilepaskan oleh Tuhan, masih dalam problem, masih masalah kita belum selesai, masih kasus kita belum selesai, Tuhan sudah ajarkan, aku punya pikiran yang baik untuk kamu. Kamu lihat hanya 10 meter, tapi aku lihat sudah 1 kilometer. Aku lihat sudah di sana. Saudara, saat-saat sekarang ini kita banyak diajar oleh Tuhan dalam hidup kita ini, sampai kita capek, berat, menangis, susah. Tapi Tuhan sudah melihat 5 tahun yang akan datang, kita akan senang, kita akan berhasil. Tuhan sudah melihat ke sana. Itu sebabnya dipersiapkan mulai dari sekarang. Pikiran Kristus itu begitu. Dia mendahului kita. Lalu pikiran-pikiran Kristus itu apa? Dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 dan 6. Filipi 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada sengketa soal tanah. Ini milik saya. Tidak, itu milik negara. Tidak, itu milik saya. Sejengkal pun saya tidak akan mundur. Kita itu begitu, tapi Kristus tidak begitu. Tidak usah dipertahankan. Orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, macam apa? Kau anak Allah? Kau bukan anak Allah? Kau anaknya Yusuf, si tukang kayu. Yesus diam saja karena dia tidak pertahankan sebagai
anak Allah. Sekarang di mobil-mobil ditempel stiker, keluarga besar si anu, keluarga besar si itu. Biar keluarga besar si anu, keluarga besar si itu, kalau ada rahasia tetap saja diperiksa. Tuhan tidak begitu. Dia punya stiker bahwa dia anak Allah sudah dirobek. Dia Allah Maha Tahu, Maha Kuasa. Dia sudah robek. Dia jadi manusia biasa. Ini pikiran Kristus yang pertama. Sekarang yang kedua, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Saudara pernah makan pagi telur ayam mentah? Coba. Caranya, telur itu jangan dipecah, tapi ditusuk di atas, tusuk di bawah dengan jarum, lalu dihisap. Maka isinya tidak ada, telurnya tidak rusak. Lalu ditaruh di halaman rumah, orang ambil, wah kosong. Itulah Yesus mengosongkan diri. Puasa mengosongkan perut tidak terlalu berat, tapi mengosongkan diri, nama besar harus ditinggalkan, itu berat. Waktu Yesus mengosongkan diri, dia kosong dari keilahiannya. Dia pakai tubuh manusia dan dia menjadi manusia biasa. Di ayat yang ketujuh dikatakan tadi, melainkan telah mengosongkannya dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak memakai jubah, bawa tongkat, tidak. Dia pakai baju apa adanya, dia jadi hamba. Pakaian C, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam Ibrani dikatakan, apa yang kita alami, Yesus sudah mengalami. Apa problem kita, dia sudah alami. Bahkan waktu dia disalib, dia berkata, sudah selesai. Sudah diselesaikan semua problem manusia. Dia menjadi manusia biasa. Ayat 8, 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, jangan kecil hati ikut Yesus. Dia sedang memikirkan yang baik untuk saudara dan saya. Tuhan punya pikiran baik bagi kita semua. Kita kembali ke Yeremia 29. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Matius pasal 7. Kita buka Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, tidak bakalan Bapa di surga memberi yang jelek, yang buruk, yang celaka, tapi pasti Dia memberikan yang baik kepada kita. Demikian dengan rancangan Tuhan atau pikiran Tuhan bagi kita, semuanya baik, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Kita ulang Yeremia 29 ayat 11 tadi. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Nah, itu Tuhan taruh di hari depan. Jadi Tuhan beri hari depan yang kita harapkan. Yang sebetulnya kita inginkan sekarang, Tuhan beri nanti pada waktunya jauh lebih baik, jauh lebih siap menerimanya. Tuhan beri hari depan yang kita harapkan. Kalau saudara minta sekarang, bukan berarti Tuhan tidak beri. Mungkin Tuhan berinya setelah kita siap. Tuhan beri. Saudara yakin apa yang saudara harapkan, saudara akan dapat. Belajarlah kepada waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, maka dapat juga. Belum dapat pekerjaan, nanti kalau waktunya Tuhan sampai, dapat juga. Nanti yang saudara harapkan itu, Tuhan akan beri sebuah hari depan yang diharapkan. Ayat 12. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, bukan saja Tuhan beri hari depan yang penuh harapan, tapi juga Tuhan beri telinganya untuk mendengar doa-doa saudara dan doa-doa saya. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan Maha tahu saudara dengan segenap hati mencari Tuhan atau tidak. Kalau saudara cari Tuhan dengan segenap hati, saudara akan mendapatkan Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.
memberkati kita semua pada siang hari ini melalui firman Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama angkat satu pujian, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, ajarku ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadi Bapa ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan.
segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Segala sesuatu akan terjadi apa yang kami harapkan itu Tuhan. Engkau sudah persiapkan, sediakan pada waktu yang tepat, waktu-Mu ya Tuhan. Engkau punya rancangan, rencana, pemikiran yang baik bagi kami semua. Tuhan, biarlah kami semua dapat mengerti dan memahami rancangan-Mu yang begitu indah itu. Biar kami semua sidang jemaat yang ada di Cibening khususnya ya Tuhan, tetap berpegang kepada firman-Mu, kepada rancangan rencana-Mu yang baik itu. Kami berdoa setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, Tuhan tolong Engkau merancang yang baik bagi semuanya ya Tuhan. Tuhan, walaupun problem, masalah yang kami hadapi belum selesai, tetapi Engkau sudah memikirkan yang baik bagi kami untuk kedepannya Tuhan. Tuhan, kami hanya melihat sedikit saja yang kami bisa lihat, tetapi Tuhan punya penglihatan lebih jauh lagi, sebab Engkau sudah ada di sana. Pemikiran-Mu Tuhan, rancangan-Mu sudah ada, yang begitu jauh buat kami, yang terbaik buat kami, yang Engkau akan berikan tepat waktu ketika kami sudah siap sedia menerima apa yang kami harapkan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjaga, memelihara hidup kami dengan baik, dengan sempurna. Segala sesuatu Engkau sendiri yang mengatakan semua sudah selesai. Persoalan-persoalan sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Problem manusia telah diselesaikan itu Tuhan. Mari Tuhan, biar kami percaya kepada setiap perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, baik rohani maupun jasmani. Sampai kepada negara bangsa kami berdoa, Tuhan, segala sesuatu Engkau yang akan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi apapun Tuhan. Engkau akan campur tangan segala sesuatu, sehingga masalah yang dihadapi negara bangsa kami dapat diselesaikan, diberikan jawaban jalan keluar yang Tuhan beri bagi negara bangsa kami, pemimpin tingkat atas sampai ke bawah. Hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan Engkau berikan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hari-hari, minggu-minggu ke depan, bulan ini Tuhan, depan ini Tuhan, kami mohon daripada-Mu Tuhan, supaya Engkau membukakan kami kesempatan kembali kami beribadah di rumah Tuhan bersama-sama sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala sesuatu Tuhan yang mengatur, segala sesuatu Tuhan yang memberikan waktu yang tepat untuk kami bersama-sama berkumpul, beribadah bersama-sama dengan jemaat satu dengan yang lain. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kuasa-Mu yang heran, yang ajaib bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.